I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Ramadan. Saya berkuliah di KPGRI Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang resusitasi jantung paru, atau biasa lebih dikenal dengan singkatan RJP. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada definisi. Definisi resusitasi ialah usaha untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi akibat terhentinya pernapasan dan denyut jantung pada seseorang. Dan juga ada tujuan resusitasi, ialah untuk memenuhi kebutuhan peredaran darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh untuk keperluan metabolisme dan mengeluarkan sisa pembakaran CO2. Indikasi, ada henti nafas. Henti nafas ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernapasan dari korban atau pasien. Dan ada henti jantung. Pada saat henti jantung, secara langsung akan terjadi henti sirkulasi pernapasan yang terganggu merupakan tanda awal. Prinsip resusitasi, di sini ada airway control atau jalan nafas. Prosedurnya kepada korban atau pasien yaitu: 1. Memastikan keamanan lingkungan bagi penolong. 2. Memastikan kesadaran dari korban atau pasien. 3. Meminta pertolongan. 4. Memperbaiki posisi korban atau pasien. 5. Mengatur posisi penolong. Setelah selesai melakukan prosedur dasar, kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan. 1. Periksa jalan nafas. 2. Membuka pernapasan. Dan ada breathing atau bantuan nafas, terdiri dari 2 tahap. 1. Memastikan korban atau pasien tidak bernafas. 2. Memberikan bantuan nafas. Dan ada juga circulation atau bantuan sirkulasi, terdiri dari 2 tahap. 1. Memastikan adanya tidaknya denyut jantung pasien. Raba arteri karotis 5-10 detik. Bila teraba, periksa pernapasan. Bila tidak ada, berikan bantuan nafas 12 kali per menit. 2. Memberikan bantuan sirkulasi atau kompresi jantung luar. Defibrillation atau terapi listrik. Defibrillation atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan istilah defibrilasi, adalah suatu terapi dengan memberikan energi listrik. Hal ini dilakukan jika penyebab henti jantung cardiac arrest adalah kelainan irama jantung yang disebut dengan fibrilasi partikel. Baik, kita lanjut ke faktor resikonya. Beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya henti jantung dan henti nafas diantaranya yaitu: 1. Infark miokard akut dengan komplikasi fibrilasi partikel, cardiac standstill, anemia lain, renjatan, dan edema paru. 2. Emboli paru karena adanya penyumbatan aliran darah paru. 3. Aneurisma dissecans karena kehilangan darah intravaskular. 4. Hipoksia, asidosis karena adanya gagal jantung atau kegagalan paru berat, tenggelam, aspirasi, penyumbatan trakea, pneumostrokas, kelebihan dosis obat, kelainan susunan saraf pusat. 5. Gagal ginjal karena hyperkalemia dan juga penyebab henti nafas bisa dikarenakan oleh sumbatan jalan nafas oleh karena adanya benaksin, aspirasi, lidah yang terjatuh ke belakang, pipa trakea terlipat, kanula trakea tersumbat, kelainan akut glotis, dan sekitarnya. Sembab glotis, perdarahan, depresi pernafasan, sentral akibat dari obat, intoksikasi, PaO2 rendah, PaCO2 tinggi. Setelah henti jantung, tumor otak dan tenggelam. Dan juga ada prefer, obat pelumpuh otak, penyakit myasthenia gravis, poliomyelitis. Kita masuk ke prosedur pelaksanaannya. Tanyakan kondisi. Langkah pertama yang dilakukan apabila menemukan korban dalam keadaan tidak sadar adalah menanyakan kondisi korban.
dan kita memberikan stimulasi pada korban untuk menyadarkan, dan juga kita bisa memanggil pertolongan seperti ambulan dan lainnya. Pembersihan jalan nafas, jika membersihkan jalan nafas dan pertukaran udara ternyata tidak efektif, maka pengalihan sumbatan jalan nafas harus dilakukan dengan segera. Kita menggunakan teknik mengangkat dagu dan tekan kepala. Salah satu tangan mengangkat dagu, sedangkan lengan yang lain diletakkan pada garis rambut. Pegangkan dagu akan menarik rahang bawah ke depan, dan pada saat yang sama, kepala hiperekstensi dan mulut terbuka oleh tangan yang lain. Perhatikan apakah ada hembusan nafas yang keluar dari mulut dan hidung mengenai pipi sambil memperhatikan adanya pergerakan pernafasan. Dan kita bisa menggunakan metode ventilasi mulut ke hidung dan ventilasi mulut ke mulut. Dan selanjutnya melakukan kompresi jantung eksternal, merupakan salah satu teknik sederhana yang dilakukan dengan cara berdiri pada salah satu sisi korban, menempatkan tumit salah satu tangan, ujung proksimal telapak tangan di atas setengah bagian bawah sentrum dan tumit. Tangan yang lain di atas tangan yang pertama. Kompresi kuat diberikan secara langsung ke arah bawah, dan sternum ditekan dengan kedalaman 3/75 sampai 5 cm. Kemudian dilepaskan dengan tiba-tiba. Irama ini dipertahankan pada frekuensi 80 sampai 100 kali per menit. Agar efektif, teknik ini perlu dipelajari dengan benar dan diterapkan secara terampil. Evaluasi keberhasilannya, keberhasilan RJP dapat dievaluasi dengan cara yang sama seperti ketika mendiagnosis kardiovaskulasi. Perubahan yang paling penting yang dapat dikaji adalah sebagai berikut: pengecilan pupil, perbaikan sirkulasi kulit dan selaput lendir. Pulsasi karotis terjadi pada setiap kompresi dada yang efektif. Tetapi pulsasi yang kuat tidak dapat disimpulkan sebagai kompresi dada yang berhasil tanpa memperhatikan curah jantung atau perfusi cerebral atau perfusi miokardial. Resusitasi jantung paru dapat dihentikan jika fungsi jantung tidak dapat dipulihkan kembali, terlihat dari tidak timbulnya aktivitas listrik jantung spontan. Hanya ada aktivitas listrik dengan kompleks ventrikuler yang diperpanjang, adanya suatu fibrilasi vertikal kasar yang terus-menerus dengan hilangnya amplitudo secara berturut-turut. Telah terjadi kematian otak dilihat dari dilatasi pupil selama 10-20 menit atau dibuktikan dengan elektrosenfalografi. Baik teman-teman, mungkin saya kira cukup pembahasannya. Kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya, resusitasi mengandung arti harfiah menghidupkan kembali. Tentunya dimaksudkan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah suatu episode henti jantung berlanjut menjadi kematian biologis. Penanganan dan tindakan cepat pada resusitasi jantung paru, khususnya pada pengawatan kardiovaskular, amat penting untuk menyelamatkan hidup. Untuk itu perlu pengetahuan RJP yang tepat dan benar dalam pelaksanaannya. Diharapkan agar mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang tenaga kesehatan mampu mempelajari bagaimana saja teknik yang baik dan benar dalam melakukan tindakan resusitasi pada pasien yang mengalami penghentian nafas, agar kita sebagai tenaga kesehatan nantinya mampu melakukan pertolongan pada korban yang membutuhkan penanganan dengan menggunakan tindakan resusitasi jantung paru atau lebih biasa disingkat dengan RJP. Baik teman-teman, mungkin saya kira cukup pembahasan materi resusitasi jantung paru atau disingkat dengan RJP. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.